Hai, aku Yuni Rahma. Salam kenal. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian pola blus dan pola lengan menggunakan aplikasi Reachbit. Yuk kita ke videonya. Jadi di sini ada ukuran wanita, ukuran aku. Ada lingkar leher, lingkar badan, sampai lingkar pinggul. Kemudian kita masuk ke aplikasi Reachbit-nya. Pertama kita pakai rectangle, kita buat dulu kotak. Di sini kita isi 25, terus kita isi panjang blusnya. Di sini panjang blusnya aku isi 70. 25 itu dari setengah lingkar pinggul. Kemudian ini kita cari titiknya dulu buat kerung leher. Kerung leher bagian atas itu 1/6 lingkar leher, yaitu 6. Terus yang bagian bawahnya 1/6 lingkar leher plus 2,5, itu jadinya 8,5. Oke. Ini kita klik oke. Nah, udah jadi titiknya kayak gini. Terus kita pakai intelligent pen yang bagian S itu. Kita bentuk titik-titiknya. Klik kiri, terus klik kanan untuk stop, berhenti. Nah, kemudian kita pakai intelligent pen lagi. Ini buat garis bantu nanti bagian bahu. Di sini kita turun 3,5 cm, kemudian kita tarik garis. Nah, udah. Habis itu kita pakai kompas buat bikin bahu. Di sini kita tarik dari ujung bahu tertinggi, diklik 12 cm. Terus kita klik oke. Ini udah jadi. Terus kita bikin kerung lengan, setengah lingkar kerung lengan. Karena tadi lingkar kerung lengannya 44, maka setengahnya yaitu 22. Kita klik oke. Terus kemudian dari leher, kerung leher bawah itu turun 5 cm. Ini buat nentuin lebar muka. Terus kita tarik, karena lebar mukanya tadi 34, setengah lebar muka maka 17. Kita klik oke. Nah, habis itu dari leher bagian bawah ke bawahnya itu panjang punggung. Di sini panjang punggungnya 38. Jadi dari ujung atas leher sampai ke situ sampai pinggang 38. Terus ini kita buat garis pinggang, yaitu setengah lingkar pinggang plus 3 plus 1 ketemu 22. Nah, habis itu kita buat kerung lengan. Kita pakai intelligent pen yang bagian S, terus di klik kiri sesuai ini ya, sesuai kerung lengan yang tadi udah kita tentuin garisnya. Terus klik kanan untuk stop. Nah, ini kerung lengannya udah jadi. Terus kita bikin sisi. Ini pakai S juga, berhenti di pinggang, terus disambung ke bagian pinggul. Nah, udah. Habis itu di sini karena bagian
TM itu ada kancing, maka di sini kita tambahin 2 cm buat si kancingnya itu. Ini turun 2, terus kita tambah 2. Ini pakai intelligent pen ya. Kita ini 2, terus klik OK. Terus tinggal ditarik garis dari atas sampai bawah. Oke. Terus bagian bawahnya itu agak sedikit lengkung. Nah, ini hasilnya. Karena bagian bawah agak lengkung, jadi kita buat lengkungannya dengan menggunakan intelligent pen yang S. Terus ini 1/10 lingkar pinggang, itu hasilnya 7,2. Ini buat nanti nentuin titik kupnat. Terus kita tarik ke bawah sepanjang 11 cm, karena biasanya kupnat itu 11 cm, atau bisa lebih 12 atau 13. Kemudian ini kita pakai perfect buat menjiplak pola yang sudah kita buat ini. Kita ikutin garis-garis pola yang sudah fix. Kita ikutin garisnya sampai muncul tanda merah, kemudian akan jadi seperti ini. Ini adalah pola yang sudah dijiplak. Kemudian untuk membuat garis arah serat, kita pakai yang tadi itu. Nah, ini udah arah seratnya udah kita tentuin. Terus membuat kupnat. Ini dari bawah. Ini saya zoom biar kelihatan titiknya. Nah, dari titik itu ditarik ke atas sampai titik pinggang. Kemudian klik kiri, akan muncul window seperti ini. Terus di sini kita isi 3, ini 11, terus ini 22. Kita klik OK. Maka kupnat sudah terbentuk seperti ini. Kemudian ini add seam untuk kampu. Yang sebelah kancing itu biasanya 4, mau 5 juga nggak apa-apa. Terus sisi-sisinya yang lain biasanya 1,5 atau 2 cm. Tapi di sini saya menggunakan 2. Ini bagian leher 2, kerung lengan 2 cm, terus bagian bawah biasanya 4 cm yang bagian bawah. Nah, ini udah, ini kita copy paste, Ctrl C, nggak dihapus dulu garis-garis yang tidak dibutuhkan yang tadi di awal. Nah, kalau udah, ini kita Ctrl C, terus kita Ctrl V, kita kopas.
copy paste. Nah, habis itu ini pakai pattern flip. Terus kita klik shift itu buat ganti horizontal ke vertikal. Terus kita klik aja, klik kiri. Ntar dia bakal kayak gitu. Bakal ngebalik sendiri. Nah, ini aku pindahin aja biar berhadapan. Kemudian kita buat lapisan. Di sini lapisan kerung lengan 2 cm, terus lapisan leher 2 cm, yang sebelahnya juga sama, lapisan leher 2 cm, terus lapisan kerung lengan 2 cm. Kita klik OK. Ini kita geser bagian lapisannya. Kalau ngegeser itu klik spasi sampai muncul tangan, terus kita bisa geser sesuai dengan mouse kita, mau ke kiri atau mau ke kanan. Kalau buat bikin garis itu pakai intelligent pen. Terus ini kita pakai rectangle buat bikin blus yang bagian belakang. Di sini kita isi 23 itu karena setengah lingkar pinggul plus 3 min 1, terus panjangnya 70, disamain kayak yang tadi. Ini saya zoom biar kelihatan jelas ya. Nah, habis itu kita pakai intelligent pen buat kita titikin dulu. Ini turun 2 cm. Terus bagian leher 1/6 lingkar leher 6 cm. Kita klik OK. Terus ini kita bikin kerung leher menggunakan intelligent pen yang S. Sesuaikan dengan titik yang udah kita buat tadi. Kalau dirasa kurang bagus itunya kerungnya, kita bisa undo. Abis itu kita buat yang lebih bagus lagi. Nah, ini udah kerungnya. Habis itu seperti yang tadi kita buat garis bantu pakai intelligent pen. Ini 3,5, terus kita tarik garis. Habis itu kita buat bahu pakai kompas dari ujung lingkar leher, terus kita tarik itu 12. Nah, habis itu kita buat kerung itu 22 kerung leher, kerung lengan. Habis itu kita pakai dari atas leher itu turun ke bawah 8 cm. Ini buat nentuin lebar punggung.
Terus lebar punggungnya kan tadi 36, setengah lebar punggung berarti 18 cm. Ini kita isi 18 cm, terus klik OK. Nah, habis itu kita pakai intelligent pen yang S, kita buat kerung lengannya. Kalau mau berhenti itu klik kiri, terus kalau mau stop garis Nah, ini udah jadi kerung lingkarnya. Kemudian dari atas leher itu turun ke bawah 38 cm. Kita tentuin titiknya terlebih dahulu sebelumnya. Nah, kalau udah ditentuin titik kayak gini, kita pakai intelligent pen, kita tarik garis lingkar pinggang, yaitu setengah lingkar pinggang plus 3 min 1 plus 3 plus 1 3 2 2. Terus habis itu kita tarik garis, terus kita hubungin ke bawah. Nah, kalau ini udah jadi, terus ini ke bawahnya kita, karena badan belakang itu beda dengan badan depan, makanya nggak perlu yang ditambahin 2 cm itu, soalnya nggak ada resleting atau apa. Terus ini kita buat kupnat sama kayak tadi 7,2, terus kita tarik garisnya 11 cm. Nah, habis itu ini polanya kan udah jadi. Nah, ini polanya tinggal kita jiplak. Jiplaknya pakai perfect. Perfect itu yang gambar simbolnya gunting itu. Kita klik, ikutin garisnya aja, sesuaiin garis pola yang udah fix ya. Tunggu bentar, ini kok nggak itu ya? Apa saya salah garisnya ya? Saya undo dulu. Oh iya, pantes. Ternyata ini saya dari ujung situ, bukan dari bagian leher. Ini kita undo dulu semuanya yang menjiplak pola. Habis itu kita ulangi lagi dari ujung yang leher itu ke bawah, terus bagian bawah. Diikutin aja garis pola yang udah fix. Nah, ntar jadi kayak gini. Habis itu buat ngubah arah serat kita pakai grain line. Tinggal diarahin di bagian pinggir. Nah, karena pola badan belakang itu, ini kita buat kupnat dulu 7,2. Oke, tarik ke bawah 11 cm. Oke, terus kemudian kita pakai
dart. Ini di zoom biar kelihatan. Diklik, terus tarik ke atas sampai di bagian pinggang, terus kita klik kiri, kita isi ini 3 cm, isi 11 dan 22. Kemudian ini udah jadi kupnatnya. Nah, habis itu kita bikin kampu pakai Etsy. Sebelum bikin kampu, kita duplikat pola dulu pakai pattern simetri. Karena bagian badan belakang itu gak ada lubang kancing, terus gak ada resleting, jadinya tinggal di duplikat pola aja. Nah, udah, ini pakai Etsy buat kampu. Sesuaiin jahitan aja sih, sebenarnya bebas mau 1,5 atau 2 cm. Ini saya pakainya 2 cm. Klik OK. Di situ ini dipindah, klik spasi sampai muncul tangan, terus dipindah sesuka kalian. Nah, kalau udah dipindah, digeser kayak gini, ini bagian depan kalau mau dikasih kancing itu kita pakai drill, terus kita sesuaikan bagian kancing paling atas, klik kiri, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Terus kalau ke kiri itu tandanya negatif, kalau ke kanan positif. Terus kalau ke atas itu negatif, kalau ke bawah positif. Ini kuantitasnya disesuaikan aja, mau berapa kancing yang bakal kalian taruh di pola itu. Terus jaraknya juga disesuaikan, terus klik OK. Maka kancingnya udah terbentuk kayak gini. Terus yang lubang kancing itu kita pakai buttonhole. Nah, ini juga disamain kayak yang kancing tadi, karena lubang kancing dan kancing itu kan sepasang ya, jadinya ukurannya juga harus disamain persis gitu. Udah, terus ini kita klik OK. Sama kan bagian kanan dan kiri lubang kancingnya. Nah, ini bagian pola belakang itu mau kita kasih lapisan pakai interlining. Terus bagian kerung lengan kita kasih 2 cm, klik OK, terus kita pindah. Terus bagian bahu 2 cm juga, klik OK, terus kita pindah lapisannya.
Nah, sekarang kita bakal bikin pola lengan. Ini 12 cm itu tinggi puncak pakai intelligent pen. Terus ke bawahnya itu sesuaiin dengan panjang lengan kalian mau berapa. Di sini aku pakainya 52. Nah, terus habis itu di bagian 12 itu di bagian tinggi puncaknya nah tadi ini titiknya kan 12. Terus kita pakai intelligent pen yang garis lurus, ditarik bebas ukurannya berapa aja, soalnya ini cuma buat garis bantu. Nah, udah ini kanan kiri. Nah, terus habis itu dari ujung tinggi puncak ini pakai kompas buat garis miring, soalnya karena tadi kerung lengannya 44 cm, maka bagi 2 berarti 22 cm. Bagian sisinya juga sama, 22 cm. Nah, habis itu ini bagian garis kerung lengannya itu dibagi. Jadi yang sebelah kiri dibagi 4, yang sebelah kanan dibagi 3. Kalau 22 bagi 4 berarti kan masing-masingnya 5,5. Itu kita bisa pakai poin itu buat nentuin titik 5,5 itu tuh ada di mana. Nah, kita klik OK. Yang sebelahnya juga sama. Kalau 22 bagi 3 itu berarti kan 7,3. Nah, udah. Terus kita pakai intelligent pen yang garis lurusnya. Ini turun 1 cm. Yang ini naik 2 cm. Enggak, maksud saya naik 1,5 cm. Nah, terus baru yang ini naik 2 cm. Yang ini nanti turun 0,5. Terus kita pakai intelligent pen yang S, yang lengkung. Ikutin aja tadi yang garis udah kita bikin. Nah, di bagian ini tuh kira-kira aja 0,5. Terus diklik kanan buat berhenti. Nah, ini udah jadi bagian kerung lengannya. Habis itu kita buat panjang lengannya. Nah, bagian bawah itu disesuaikan sama lingkar pergelangan tangan. Kalau 25 dibagi 2 berarti masing-masing 12,5 cm. Terus dari ujung kerung lengan itu ditarik sampai pergelangan lengan. Yang ini juga sama.
Nah, kan udah ini polanya. Terus kita pakai Forfect buat menjiplak pola. Tinggal ikutin aja garis yang tadi kita udah bikin. Kalau misalkan nggak kelihatan jelas, kita bisa zoom sampai garisnya kelihatan. Karena kalau nggak di zoom itu biasanya bakal susah gitu loh, garisnya yang mana kurang jelas. Nah, ini udah. Terus buat nentuin arah seratnya pakai grain line. Nah, udah. Terus kita buat kampo pakai adsim. Ini 2 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm. Sekali lagi, kalau misalkan kurang jelas, kita bisa zoom buat biar kelihatan gitu garisnya yang mana, biar nggak salah klik. Nah, ini kalau udah semua, tinggal kita copy paste. Arahkan kursor pada pola, terus Ctrl C, habis itu Ctrl V. Kalau buat ngegeser, kita klik spasi sampai ada muncul tangan, di situ tinggal digeser. Nah, ini udah pola blus badan depan, blus badan belakang, sama pola lengan. Nah, kalau mau save, kita ke file, kita save as, terus kita kasih nama, ini blus dan lengan, terus kita save. Ini tutorial pola blus dan